Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys di Bincang Budidaya Udang Faname. Pertama mohon maaf kepada subscriber setia saya karena saya lama tidak upload video ya, karena memang banyak kesibukan dan tidak sempat edukasi dalam dunia pertambakan. Kali ini saya sempatkan untuk melanjut video-video saya sebelumnya, di mana inti dari channel saya ini adalah budidaya sekaligus belajar bagaimana cara budidaya yang baik dan tentu memberikan hasil yang maksimal. Kemarin di siklus ketiga saya itu diperkirakan kerugian sangat besar karena matinya sangat banyak. Dan sebenarnya sekarang sudah siklus kelima, sudah DOC 40 hari dan mau disampling hari ini. Tapi saya mau membahas siklus keempat dulu, karena siklus keempat itu belum dipost sama sekali. Dari video awal sampai akhir sudah saya buat, karena memang siklus keempat itu banyak kesibukan dan tidak begitu full juga ditambah, tidak bisa monitoring secara langsung, secara terus menerus dan intens, hanya diserahkan kepada feeder. Jadi intinya di siklus keempat itu kurang maksimal ya. Dan di siklus keempat saya pakai benur UAS tebar 150.000. Dari sebelumnya pakai Hesnor itu tebar 180.000. Dan alhamdulillah masih tidak rugi. Yang diprediksi rugi ya, di siklus keempat diprediksi bagus. Sebenarnya saya kasih bocoran dulu, rugi lah, istilahnya kalau misalkan tidak pakai anak pakan ya tidak rugi, karena ruginya juga gak begitu besar guys, jadi sekitar 5 juta kalau hitungan saya ya, walaupun sejujurnya tidak sampai, karena termasuk 5 juta itu juga bagi hasil tanah juga sewa tanah dimasukkan. Karena kalau rugi ya tidak ada sewa tanah sebenarnya, bagi hasil, bukan sewa soalnya. Lagi rame ini di jalan raya guys, ada umroh, agak menderung ya, nggak apa-apa, yang penting suara saya jelas. Oke, kita lihat di siklus ketiga, ketika tebar UAS, lihat itu kurang lincah ya guys. Ini videonya saya cantumkan langsung. Oke, ini video saya ketika itu di siklus keempat ya guys, dan tebar 150.000 benur UAS. Ini benornya guys, PL10. Dan kalau kita lihat di plastiknya sudah ada yang mengumpul ke bawah, jadi tidak aktif seperti Hesnor kemarin. Tapi di sini saya tetap tebar karena sudah beli ya, emang kalau kita buang ke laut ya. Jadi di siklus ketiga ini memang banyak kendala ya, dari benur juga kurang bagus, tidak menjelekkan UAS, tapi setiap hatchery itu pasti ada saja di beberapa siklus yang benurnya kurang bagus. Jadi bukan menjelekkan UAS ya, karena teman saya yang di Bangkalan itu sangat bagus sampai panen pakai UAS. Oke, ini di siklus keempat, hari ke-7 atau umur udang 7 hari, DOC 7 hari ya. Dan hari ini kami tebar dolomit 4 kilo sama omya 4 kilo. Untuk kondisi air selama 1 minggu itu ngedrop atau TD tembus dasar. Untuk air kelihatannya ini adalah kuning ya, kuningan. Ini tentu kurang bagus sebenarnya. Dan pemberian pakan hanya 2 kali, jam 7 sama jam 3 sore. Dan kincir juga siang saya matikan, hanya malam menghidupkan 2 HP saja atau 2 kincir ya guys. Untuk video ini memang saya buat sudah kemarin, tapi voice-nya saya isi sekarang yang terbaru, ditambah keterangan-keterangan ya, biar jelas. Karena ini video lama sebenarnya yang sudah saya rekam
Dan baru hari ini sempat saya dokumentasikan dan dibuat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk kita bisa belajar dari pengalaman sebelumnya. Jadi di siklus keempat ini saya lebih banyak tebar kapur-kapuran dan lebih sering ke Omya. Dolomit sudah lebih dikurangin ya. Oke, kita lihat ke next DOC 12. Kita tebar apa? Oke, ini adalah di DOC 12 hari. Dan jadwal hari ini adalah tebar pupuk-pupukan seperti NPK dan pupuk yang mengandung unsur N. Di sini saya tebar sebanyak, kalau ini hanya 5 ppm, itu sudah dibagi rata ya. Jadi antara unsur N sama NPK-nya juga pakai mereknya di sini Mutiara. Dan sekarang lagi mahal juga. Dan perbandingannya itu pakai 16, 16, 16. Jadi N-nya 16, P-nya 16 dan EK-nya juga 16, ditambah ini SP36. Itu 1 kilo saja cukup. Biasanya untuk SP36 ini lebih dominan nanti larinya ke coklat ya untuk warna planktonnya. Jadi pastikan pupuk ini benar-benar menyatu dengan air atau tidak ada yang menggumpal ya. Jadi terutama ini untuk SP36 ya guys. SP36 itu sangat sulit untuk hancur. Jadi perlu dipuler-puler lah, dikucek-kucek lah biar hancur. Wow, ini warnanya karena ada mutiaranya atau NPK-nya, makanya hijau tadi ya. Oke, kemudian ditebar dengan rata ya, rata sampai mengelilingi tambak biar cepat. Untuk kincir hidupkan semuanya biar cepat-cepat mengaduk ya guys. Kalau kita lihat dari airnya ini sebenarnya sudah bagus ya guys. Ini airnya hijau kecoklatan. Dan warna ini adalah warna yang sangat ideal untuk udang. Tapi di siklus keempat ini dan hasil panennya itu SR-nya juga rendah. Tidak tahu kenapa, makanya saya akan membuat video-video agar bisa atau kita ketahui treatment apa saja yang over atau treatment apa saja yang kurang, atau memang kualitas benar yang seperti saya katakan di awal itu mengumpul ya tidak bagus. Untuk next video saya akan buat video-video treatment di siklus keempat ini dan kesalahan apa saja yang telah saya buat hingga menyebabkan tidak untung atau bahkan mengalami kerugian walaupun tidak begitu besar ya. Tapi ini perlu kita evaluasi dan perlu kita pelajari agar nanti di siklus berikutnya itu kita tidak mengalami kesalahan atau jatuh ke lubang yang sama lagi ya. Oke guys, mungkin itu saja ya untuk part 1 pengalaman di siklus keempat. Dimana siklus keempat ini saya belajar dari siklus ketiga. Dan walaupun ya tidak optimal, saya ditambah di siklus keempat ini. Dan hingga mungkin udah rezekinya segitu ya. Jadi saya terima aja sebagai pembelajaran bagaimana di siklus kelima yang sekarang ini saya bisa betul-betul intens ditambah dan kontrol sendiri ya. Mungkin itu saja, tunggu video untuk part 2-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.